Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Rekan-rekan mahasiswa baru, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan Universitas Terbuka. Kali ini pada kegiatan USMB saya akan mengawali dalam pemberian materi dalam hal orientasi studi mahasiswa baru. Yang pertama, saya akan memberikan pengenalan sistem belajar terbuka dan jarak jauh di Universitas Terbuka. Baik teman-teman, mungkin perlu disampaikan pada kesempatan ini tentang materi sistem belajar terbuka dan jarak jauh. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman di sini sebagai mahasiswa baru ada yang sudah paham dengan Universitas Terbuka, mungkin ada juga yang belum begitu paham bagaimana dengan belajar di UT. UT merupakan perguruan tinggi negeri ya, yang ke-45 yang didirikan oleh pemerintah pada tanggal 4 September tahun 1984. Jadi sudah 36 tahun. Baru saja UT mengadakan ulang tahun Dies Natalis yang ke-36 tanggal 4 September yang lalu, baru saja. Jadi UT sekali lagi merupakan institusi atau pendidikan terbuka jarak jauh sebagai penyelenggara pendidikan terbuka jarak jauh. UT juga dirancang dengan menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh agar UT bersifat inklusif, fleksibel, dan terjangkau. Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh merupakan sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan sistem pendidikan secara jarak jauh. Sistem pendidikan terbuka memberi kesempatan pendidikan bagi siapa saja, tidak membatasi usia, ya, domisili, tahun ijazah. Jadi tahun berapapun masyarakat Indonesia lulus itu bisa kuliah di UT. Kemudian juga penyelesaian waktu studi tidak dibatasi, jadi UT tidak mengenal drop out. Kemudian pemilihan program dan mata kuliah juga sangat fleksibel. Sistem pendidikan jarak jauh adalah sistem pembelajaran dengan ciri-ciri yaitu adanya keterpisahan antara waktu dan jarak antara mahasiswa dan dosennya. Jadi di sini tidak harus dalam satu tempat, tetapi ada keterpisahan ya. Mahasiswanya di mana, kemudian dosennya juga di satu tempat yang berbeda. Kemudian mahasiswa dan dosen tidak berhadapan secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran harus difasilitasi dengan media. Ada hal yang prinsip, yaitu prinsip utama dalam sistem pendidikan jarak jauh di sini bahwa sistem pembelajaran itu dirancang agar mahasiswa dapat belajar mandiri. Itu nyatanya bahwa bahwa pendidikan jarak jauh pembelajarannya itu dirancang dengan belajar mandiri ya mahasiswanya. Kemudian prinsip utama yang berikutnya adalah belajar secara mandiri itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja ya. Jadi sangat fleksibel sekali ya untuk mahasiswa UT, baik yang memang waktunya sangat terbatas, kemudian juga jauh ya jangkauannya dari kota, itu sangat memungkinkan, sangat memudahkan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di Universitas Terbuka. Kemudian juga mahasiswa perlu mengetahui tentang sistem registrasi ya yang fleksibel. Jadi di Universitas Terbuka juga memiliki beberapa pilihan dalam melakukan registrasi ya, baik paket atau sistem paket maupun yang tidak sistem paket. Nanti akan disampaikan lebih mendalam pada sesi berikutnya. Kemudian juga bahan ajarnya baku ya, terstandar sebagai sumber belajar utama mahasiswa, dan ini
untuk bahan ajar itu ditulis dan disusun oleh para pakar atau dosen-dosen yang memang ahli di bidangnya tentu saja, dan itu sudah didesain sedemikian rupa memang khusus untuk mahasiswa dengan sistem belajar jarak jauh. Kemudian juga ada layanan bantuan belajar. Nah, ini ada berbagai modus, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut itu berupa apa saja. Kemudian juga evaluasi hasil belajar tersandar. Nah, ini nanti berupa ujian semester ya, ujian tengah semester itu setiap satu semester ada ujian semester. Kemudian juga ada sertifikasi, dan mahasiswa dapat memilih layanan bantuan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada beberapa layanan bantuan belajar yang ditawarkan oleh mahasiswa. Nanti mahasiswa tinggal memilih mana yang cocok bagi mahasiswa tersebut. Kemudian apa sih bedanya pembelajaran secara tatap muka dan pendidikan jarak jauh? Pada program pendidikan biasa belajar dengan arahan dosen ya, lebih banyak pengajaran secara tatap muka, tapi belajar mandiri siswanya itu lebih sedikit, jadi lebih banyak arahan dari dosennya. Tetapi kalau belajar mandiri ya dalam program pendidikan jarak jauh itu belajar mandiri siswa itu lebih diberikan fleksibilitas dan keleluasaan dalam belajar. Jadi pengajaran tatap mukanya itu lebih sedikit. Jadi mahasiswa diberikan waktu proses belajarnya itu lebih fleksibel ya dalam dia belajar secara mandiri. Nah, untuk pendidikan tatap muka itu bedanya dengan pendidikan jarak jauh. Di saat mahasiswa sudah melakukan registrasi, maka mahasiswa mengikuti perkuliahan tatap muka pada lokasi universitasnya. Nah, kemudian setelah mengikuti perkuliahan, maka mahasiswa mengerjakan tugas dengan bimbingan dosen dan diakhiri dengan mahasiswa mengikuti evaluasi belajar ataupun ujian akhir semester. Namun pada pendidikan jarak jauh, setelah mahasiswa meregistrasi, maka mahasiswa mempelajari materi belajar secara mandiri dari materi cetak atau non cetak yang disediakan oleh institusi. Nah, di sini materinya memang ada yang bentuknya cetak maupun non cetak. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa modul atau buku materi pokok itu ditulis, disusun dan didesain untuk mahasiswa yang memang untuk lebih mandiri dalam belajar. Kemudian mahasiswa mengikuti tutorial dalam institusi tersebut ya. Kemudian jika memerlukan tutor atau tutor ya pada saat proses belajarnya, maka nanti akan diberikan tutorial. Ada beberapa macam tutorial yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Kemudian tutor itu bisa juga kita bekerja sama ya, kami bekerja sama dengan universitas pembina, kemudian juga dari pakar atau praktisi di bidangnya yang memang sudah mempunyai pengalaman mengajar di bidangnya. Kemudian juga setelah itu mahasiswa mengerjakan tugas ya, bimbingan dilakukan oleh tutor pada saat tutorial. Kemudian pada akhir semester mahasiswa mengikuti evaluasi belajar di tempat yang ditunjuk. Nah, dalam hal ini seperti biasa kami di UT Lampung itu terdapat 15 kabupaten kota, maka tempat ujian tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, tetapi masa pandemi ini tentu saja kita tidak melaksanakan tatap muka karena memang situasi dan kondisinya belum memungkinkan. Jadi setiap semester UT melaksanakan ujian akhir semester. Nah, sistem belajar jarak jauh dalam proses belajarnya lebih mengedepankan belajar secara mandiri ya. Belajar secara mandiri artinya dapat dilakukan belajarnya sendiri atau bisa juga dalam bentuk kelompok ya. Nah, sebenarnya mahasiswa juga bisa melakukan belajar kelompok sesuai dengan mata kuliah yang sama ya. Bisa juga sekarang dengan kemajuan teknologi dan informasi bisa membentuk grup barangkali ya, dalam satu prodi, satu mata kuliah mahasiswa bisa berinteraksi, berkomunikasi
satu sama lain. Kemudian layanan bantuan belajar berupa tutorial. Nah, di sini UT memberikan layanan bantuan belajar bagi mahasiswa yang memang memerlukan. Ini tergantung dari mahasiswa bagaimana dia membutuhkan layanan bantuan belajar. Nah, di sini ada beberapa tutorial, yaitu tutorial tatap muka, tutorial online, kemudian tutorial berbasis web atau video conference, dan tutorial televisi 24 jam satu channel Skylabs TV. Ya. Ada 3 bentuk interaksi pada pendidikan jarak jauh, yaitu interaksi antara pembelajar dan materi atau media belajar. Di sini disiapkan berupa buku materi pokok atau modul sebagai sumber belajar mahasiswa. Juga ada interaksi pembelajar dan tutor atau instruktur, ya. Ini bisa melalui tutorial online, tutorial tatap muka ataupun tutorial webinar. Kemudian ada interaksi antara pembelajar dengan pembelajar. Mungkin ya, dia memilih dengan belajar berkelompok. Kemudian interaksi pada tatap muka antara pengajar dan mahasiswa itu bertemu dalam satu kelas. Kemudian ada pertemuan sebanyak 16 kali dalam satu semester. Namun pada pendidikan jarak jauh itu antara pengajar dan mahasiswa itu ada media atau bantuan belajar tutorial, ya. Jadi ada media yang bisa dimanfaatkan, dipelajari oleh mahasiswa, juga berupa bantuan tutorial, ya. Di sana mahasiswa mungkin lebih menyukai belajar mandiri, silakan, atau melalui bantuan tutorial. Belajar mandiri berarti belajar secara mandiri. Mahasiswa mampu mengambil inisiatif dan memotivasi diri untuk belajar baik dengan atau bantuan atau tanpa bantuan orang lain, dengan memanfaatkan berbagai media belajar, mengelola belajar dan menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan dirinya, dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri, karena setiap mahasiswa tentunya berbeda-beda ya dalam dia belajar secara mandirinya. Jadi dia mempunyai strategi belajar, tentu mempunyai kebiasaan bagaimana dia biasa belajar, ya. Mungkin seseorang akan belajar di tempat yang sepi, atau mungkin seseorang belajar harus dengan musik, ya, atau seseorang harus belajar mungkin dengan suasana yang menyenangkan dan sebagainya, ya. Jadi setiap mahasiswa atau setiap orang pasti punya kebiasaan, ya, dan itu pasti berbeda dan bisa juga sama. Kemudian karakteristik mahasiswa PJJ. Nah, ini seperti apa sih karakteristik mahasiswa pendidikan jarak jauh? Nah, itu mahasiswa pendidikan jarak jauh itu tersebar dan belajarnya di berbagai tempat, ya, tidak di kelas, tidak mengenal satu sama lain, ya, karena mungkin yang satu di Pulau Jawa, yang satu di Pulau Sumatera, dan mungkin bahkan di luar negeri gitu, ya. Kemudian mandiri dalam hidup plus mandiri dalam belajar. Kemudian ada mandiri dalam hidup, pertama kurang mandiri dalam belajar, maka perlu belajar cara untuk mandiri. Tapi jika tidak mandiri dalam hidup dan tidak mandiri dalam belajar, itu sangat tergantungan sangat tinggi, ya. Jadi sehingga dia harus belajar. Kemudian proses belajar mahasiswa di UT, ya, tadi pertama melakukan registrasi, ya. Jadi mahasiswa UT yang memang dituntut untuk mandiri itu harus bisa melakukan registrasi secara mandiri. Kemudian dan sebetulnya untuk bagaimana melakukan registrasi itu sangat mudah, karena tinggal melihat di katalog, di web, itu banyak sekali informasi tentang bagaimana melakukan registrasi. Dan pada saat melakukan registrasi juga pada saat pemesanan, ya, pemesanan bahan ajar, mahasiswa juga bisa memilih moda angkutan yang memang dikehendaki oleh mahasiswa. Nanti modul akan dikirim ke
alamat masing-masing itu ya bagi yang mandiri ya. Kemudian untuk yang SIPAS sementara memang masih dikirim ke UPBJJ UT Bandar Lampung. Nah, secara kolektif yang SIPAS bisa nanti mengambil di UPBJJ Bandar Lampung. Tapi kalau yang mandiri bisa dikirim ke rumah masing-masing. Dan alamat yang dikirim itu harus jelas ya sehingga tepat sasaran. Kemudian juga melakukan kegiatan belajar mandiri. Nah, setelah mahasiswa menerima modul dan kalau memang belum waktunya tutorial, maka mahasiswa dapat ya atau sudah bisa memulai melakukan kegiatan akademiknya yaitu dengan cara mempelajari modul satu persatu sesuai dengan mata kuliah yang diregistrasikan. Kemudian juga dapat juga melakukan tutorial, minimal tutorial online itu dapat dilakukan ya setiap semester, setiap mata kuliah, dan itu sangat membantu mahasiswa dalam memperoleh nilai, terutama jika mahasiswa memang betul-betul menekuni mempelajari materi sesuai dengan arahan. Nanti mungkin saat PKBJJ akan kita praktekkan. Nah, itu kalau diikuti betul, insya Allah nilai akhir itu akan tentu saja akan memuaskan ya kalau teman-teman tahu bagaimana strategi belajar di UT. Kemudian mengikuti ujian. Nah, setelah mengikuti proses belajar, baik mengikuti tutorial ataupun tidak ya, mahasiswa nanti akan ketemu dengan ujian akhir semester namanya ya. Nah, ujian akhir semester itulah menentukan nilai akhir dari hasil belajar atau mahasiswa tersebut ya. Nanti nilainya kalau sudah ujian itu akan mendapatkan nilai A, B, C, D ya atau E ya. Harapan kita dan harapan kami mudah-mudahan teman-teman ini semangatnya sangat tinggi ya. Harapannya juga sangat besar, mudah-mudahan nilainya juga memuaskan ya, mendapat nilai yang baik. Nah, ini proses belajar mahasiswa di UT. Nah, untuk proses belajar mahasiswa pertama melakukan registrasi ya, kemudian membeli atau memperoleh bahan ajar. Nah, nanti untuk yang mandiri itu akan dikirim ke alamat masing-masing sesuai dengan kemauan mahasiswa. Kemudian juga setelah mendapatkan modul, tadi sudah sampaikan bahwa mahasiswa sudah bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mempelajari bahan ajar atau modul ya. Kita biasa menyebutnya modul sebenarnya atau buku materi pokok. Nah, di sini setelah mempelajari itu, maka mahasiswa bisa mengikuti tutorial. Nah, di sini ada 3 macam tutorial tadi. Ada tutorial tatap muka, tutorial online, dan tutorial webinar. Di masa pandemi ini ya, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, maka Universitas Terbuka menyelenggarakan tutorial webinar. Jadi sebagai untuk tutorial tatap muka sementara ini tidak diperkenankan dulu mengingat situasi dan kondisi ya untuk COVID-19 ini belum mendukung, sehingga kami Universitas Terbuka pada semester ini menggunakannya dengan tutorial webinar dan tutorial online. Nah, setelah itu baru nanti teman-teman akan menghadapi ujian di akhir semester dan akan menerima hasil ujian 1 bulan setelah ujian. Nah, tantangan studi mahasiswa pendidikan jarak jauh di sini teman-teman harus paham dulu ya terhadap belajar jarak jauh ya. Jika teman-teman sudah memahami bagaimana sistem belajar jarak jauh, maka tentu saja sudah mulai terbuka dan diharapkan bisa mengubah paradigma dan kultur belajar. Karena tentu saja tadi bahwa belajar sebagai mahasiswa dengan pendidikan jarak jauh, mindsetnya harus dirubah ya. Jadi lebih banyak ke belajar mandirinya daripada diberikan materi secara terus-menerus dari dosennya. Jadi harus belajar mandiri. Kemudian juga harus dapat mengelola waktu dan kegiatan belajar. Jadi bagaimana sih, tentu saja di sini teman-teman
ada juga yang sudah bekerja barangkali ya, ataupun mungkin ibu rumah tangga yang harus juga mengatur bagaimana untuk mengatur keluarga dan sebagainya. Jadi harus dapat mengelola waktu berapa jam per hari ya, berapa jam untuk berapa mata kuliah. Nah nanti ini sebetulnya bagaimana mengelola waktu dan kegiatan belajar ini akan disampaikan juga nanti dalam pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Jadi teman-teman wajib mengikuti untuk PKBJJ yang akan datang, yang sesi berikutnya ya. Jadi teman-teman di sana akan mendapatkan arahan, bimbingan, dan langsung simulasi bagaimana cara mengelola waktu supaya tepat ya, lebih mudah dalam belajar. Kemudian juga membangun ketangguhan belajar. Nah, di sini diperlukan motivasi diri ya, karena di UT dengan belajar mandiri itu kalau tidak ada motivasi dalam diri itu kurang ya. Jadi harus tangguh ya dalam belajar. Jadi motivasinya harus terus-menerus dibangun ya. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan misalnya orang tua atau misalnya teman atau siapapun. Jadi memang harus itu dibangun ya oleh diri sendiri. Nah, kalau itu sudah terbangun motivasi itu, maka berikutnya adalah menguasai keterampilan belajar mandiri ya. Menguasai keterampilan belajar mandiri. Nah, nanti sudah mulai ada kecintaan terhadap belajar, sudah bisa mengatur waktu, sudah tahu bagaimana strategi menguasai si modul. Jadi sudah runtut ya, sudah bisa menerapkan ya, sehingga waktu juga yang digunakan lebih efektif ya, dan apa yang memang diharapkan itu tercapai. Jadi belajar pun memang menggunakan waktu yang ada itu sangat efektif, sehingga apa yang diharapkan itu juga bisa tercapai ya. Mudah-mudahan dengan pemahaman terhadap sistem belajar jarak jauh ini bisa diterapkan oleh mahasiswa, bisa diserap sehingga bisa mahasiswa menerapkannya ke dalam pola belajar ya. Nah, demikian adik-adik, rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan sukses. Semoga teman-teman berhasil belajar di UT dan lulus tepat waktu. Itu yang diharapkan dengan tentunya nilai yang sangat tinggi. Oke? Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.